Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan memberikan tutorial untuk hakikat penelitian tindak kelas. Hakikatnya itu apa dalam penelitian tindakan kelas ini? Yang biasa disebut dalam penelitian di kampus ini adalah penelitian PTK, atau dalam pendidikan para guru maupun para mahasiswa biasa dipakai oleh penelitian itu adalah PTK atau penelitian tindakan kelas. Sebenarnya apa sih hakikat penelitian tindakan kelas? Kalau Anda misalnya ingin dalam penelitian ini nanti terjun dalam penelitian PTK atau dalam penelitian yang berbasis dalam lingkungan pendidikan, itu nanti bisa mengambil judul model penelitian PTK bagi mahasiswa yang ingin terjun dalam penelitian tersebut. Sebelum itu, ini yang paling banyak dipakai oleh pendapat para mahasiswa ketika dia membuat skripsi, yaitu adalah pendapat dari Ari Kunto. Dia mengatakan bahwa PTK itu adalah, atau penelitian tindakan kelas itu adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan. Jadi di situ lebih mengamati terhadap suatu kegiatan pembelajaran yang terdapat di suatu kelas atau suatu ruangan yang berbasis kegiatan belajar mengajar. Nah, maka dari itu dalam sebuah penelitian tindakan kelas ini mempunyai beberapa komponen yang harus ada di dalamnya. Apa sajakah komponen itu? Yang pertama yaitu adalah peneliti, yang kedua yaitu tindakan, dan yang ketiga yaitu adalah kelas. Nah, mungkin ada yang misalnya tidak terdapat kelas di dalamnya, itu bisa model pengelompokan atau yang biasa kita sekarang ini lakukan, yaitu memang di situ lingkupnya adalah penelitian tidak kelas, tapi karena lingkupnya ini online, maka penelitian itu tetap mengacu pada kelas. Yang penting dia itu nanti dalam kelompok lingkup kelas yang berupa kelas Zoom misalnya seperti itu, atau kelas grup di WA. Nah, itu bisa juga dijadikan sebuah PTK. Jadi dalam komponen ini ya yang saya perlu jelaskan atau saya tegaskan kembali, komponen penelitian ini ada seorang peneliti dalam PTK ini, karena kalau tidak ada seorang peneliti itu bukan penelitian namanya, maka ada seorang peneliti. Peneliti ini bisa berupa guru di kelas atau enggak mahasiswa yang meneliti itu. Nah, mahasiswa atau juga misalnya guru ini yang menyandang sebagai dua status, sebagai peneliti juga, sebagai guru juga. Nah, ini disebut dengan peneliti. Yang kedua yaitu adalah tindakan. Tindakan yang mana ini nanti ada ya tindakan sebelumnya dan ada tindakan sesudah bertindak tersebut. Jadi strateginya itu apa yang dilakukan oleh guru tersebut atau peneliti tersebut, strateginya yang nanti dipraktekkan di dalam tindakan kelas itu apa, itu nanti yang menjadi sebuah objek sebuah penelitian ya. Ketiga yaitu ada kelas ini tadi. Kelas ini maksudnya bagaimana? Nah, kelas ini nanti suatu ruangan atau kelompok. Maka dalam PTK ini kan akan mempersempit suatu penelitian Anda agar mempermudah ibaratnya, maka yang diteliti itu adalah suatu kelas. Kalau bukan kelas itu maka bukan PTK, penelitian tindak kelas, bukan penelitian tidak kelas namanya. Maka di situ dispesifik lagi kepada kelas yang mana di situ nanti yang akan Anda untuk mengkaji di dalamnya suatu strateginya apa yang dilakukan ketika kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Maka juga disebut penelitian apabila menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiahnya itu apa? Yang pertama itu mencermati suatu perencanaan sebelum nanti itu melakukan suatu gaya pendidikan model apa atau strategi dalam penyampaian materi seperti apa. Maka di situ sudah dirangkai suatu perencanaan. Nah, perencanaan itu nanti yang Anda cermati dalam penelitian metode ilmiah ini. Dan yang kedua yaitu mencermati suatu pelaksanaannya itu bagaimana. Nah, pelaksanaannya itu yang nanti Anda akan amati. Dan yang ketiga yaitu mencermati dampak atau hasilnya. Jadi di situ Anda mencermati sebelumnya itu melakukan metode tersebut dan sesudahnya melakukan metode tersebut. Nah, itu yang dinamakan metode ilmiahnya yang Anda gali di dalamnya ini PTK. Lalu lebih mengetahui lagi lebih dalam tentang ciri-ciri PTK. Ciri-ciri PTK yaitu yang pertama bersifat praktis, karena Anda nanti langsung dibenturkan terhadap objek penelitian atau nanti dibenturkan langsung kepada peserta yang menjadi audiens dalam penelitian Anda, langsung terjun ke dalamnya. Maka ini penelitian disebut praktis karena Anda langsung terjun ke dalamnya. Dan juga di sini ada unsur
kolaborasi. Jadi ada unsur Anda seorang peneliti dengan guru yang mengajar dalam kelas tersebut, atau enggak di situ unsur kolaborasi. Di situ Anda bisa menjadi guru sekaligus menjadi seorang peneliti. Dan juga di sini guru berperan ganda, bisa juga Anda tadi ya, seperti yang tadi Anda bisa menjadi guru di situ, juga double menjadi peneliti juga. Maka di situ ada unsur guru itu berperan ganda, bisa menjadi guru juga bisa menjadi peneliti. Atau enggak Anda misalnya ingin mengerjakan skripsi tentang PTK, jadi Anda di situ praktek sekalian dalam mengajar model strategi yang Anda terapkan dalam penelitian Anda. Penelitian misalnya di skripsi Anda itu apa? Nah, itu Anda ingin praktekkan di dalam kelas, maka di situ Anda juga menjadi guru. Anda mempraktekkan di dalamnya situ. Nah, di situ sekaligus praktek, di sana juga Anda melakukan suatu penelitian tindakan kelas ya. Ketika Anda mengajar di situ, Anda menerapkan model metode itu, maka nanti hasilnya bagaimana? Nah, penelitian tindakan kelas ini ya memang sudah banyak yang dulu dilakukan oleh misalnya kakak-kakak tingkat Anda dalam membuat skripsi. Nah, itu nanti bisa Anda baca lagi nanti strateginya bagaimana ketika dia melakukan dalam waktu misalnya sebulan, 2 bulan, itu bagaimana nanti yang dilakukan untuk menyampaikan materi model apa. Nah, itu bisa Anda baca lagi. Maka di situ kakak-kakak kelas Anda itu sudah menggunakan metode yaitu berperan menjadi guru sambil nanti meneliti atau mencoba strategi yang diterapkan dalam skripsinya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi inti dari hakikat suatu penelitian PTK, yaitu macam-macam PTK. Yang pertama, PTK ini ada model penelitian tindak kelas diagnostik. Yang kedua yaitu penelitian tindak kelas partisipan. Dan yang ketiga yaitu penelitian tindak kelas empiris. Dan yang keempat yaitu penelitian tindakan kelas eksperimental. Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama yaitu penelitian tindakan kelas diagnostik. Nah, model pendekatan ini seperti apa? Nah, ini model permasalahannya apa, maka penyelesaiannya bagaimana. Jadi ketika di situ model diagnostik ini seperti orang yang sedang mencari tahu sebenarnya apa dulu permasalahannya dan penyelesaiannya bagaimana. Nah, yang dicari ketika Anda melakukan PTK di sini, ketika Anda ingin meneliti suatu kelas yang di situ berprestasi, misalnya prestasinya bagus. Nah, ketika itu prestasinya lambat laun itu menurun. Nah, maka di situ cari tahu permasalahannya, prestasinya oh ternyata menurun. Cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, di situ yang Anda cari tahu di situ ketika Anda melakukan penelitian tindakan kelas diagnostik ini ya. Lalu yang selanjutnya itu penelitian tindak kelas model partisipan. Nah, model partisipan atau pendekatan partisipan ini modelnya seperti apa? Nah, ini penelitian ini terlibat aktif dari perencanaan hingga akhir. Jadi Anda di situ terjun di dalamnya atau Anda di situ ikut gurunya. Nah, Anda di situ belajar mulai dari awal, mulai dari membuat perencanaan di situ, cari tahu hingga nanti meneliti sampai praktek mengajar sampai hingga akhir. Nah, di situ Anda menjadi seorang partisipan di situ, atau Anda nanti bisa langsung mengajar di situ karena Anda nanti mempraktekkan dalam pembuatan perencanaan sampai mengajar sampai mengerti hasilnya bagaimana. Nah, ini model pendekatan model partisipan yang dilakukan oleh penelitian tindakan kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu penelitian tindak kelas model empiris. Nah, model empiris ini bagaimana? Nah, model penelitian tindakan kelas model empiris ini modelnya guru melakukan tindakan apa. Nah, ketika Anda misalnya di situ meneliti ada seorang guru di situ, itu Anda meneliti. Nah, tindakan apa yang dilakukan guru itu ketika siswa-siswa itu mengalami sebuah kejenuhan misalnya, bercerita. Nah, di situ yang menjadi data Anda. Itu Anda mencatat, terus di situ Anda mengisi data-data yang Anda kumpulkan sebagai data PTK. Jadi guru itu variasinya apa? Atau enggak nanti mengadakan sebuah praktek yang membawa sebuah audio atau menyetel sebuah video. Nah, itu bisa menjadi sebuah data Anda dalam penelitian tindak kelas atau praktek, lebih banyak prakteknya gurunya itu. Nah, itu bisa Anda menjadikan data dalam sebuah penelitian tindakan kelas yang model empiris ini. Dan yang selanjutnya ini penelitian tindakan kelas model eksperimental. Jadi di sini mempraktekkan strategi atau teknik metode. Misalnya dalam penelitian PTK ini Anda ingin mempraktekkan suatu strategi pada suatu kelas. Misalnya di situ model diskusi. Anda ingin mempraktekkan model diskusi. Jadi di situ Anda menjadi guru juga. Seorang peneliti juga menjadi guru kan. Jadi di situ modelnya
ketika itu di kelas Anda membuat murid-murid itu nanti belajar berkelompok ya ketika saya ada di dalam. Nah, ketika itu nanti Anda eksperimen mulai dari awal sebelum dia memahami hingga akhir nanti sudah memahami misalnya, atau setelah akhir nanti menerapkan strategi model diskusi itu hasilnya bagaimana. Nah, itu model eksperimen. Jadi eksperimen Anda berhasil apa tidak pada suatu kelas itu. Maka kalau sudah penerapan itu sudah dipraktekkan di kelas misalnya, atau penelitian PTK Anda itu sudah dilakukan di kelas ya, maka akan kelihatan kan tujuan dari penelitian PTK ini. Bisa Anda lihat sendiri apa sih tujuannya. Nah, maka kelihatan dari situ tujuannya adalah memperbaiki kinerja guru misalnya yang kurang efektif ketika dia mengajar, kekurangannya apa, atau enggak membuat tadi siswa-siswa itu ketahuan biar hasilnya itu meningkat tuh model pembelajarannya seperti apa, atau hasilnya meningkat, prestasi meningkat tuh modelnya itu seperti apa. Nah, ini kan sudah ada praktekkan tadi metodenya atau strateginya yang dalam PTK ini tadi Anda coba praktekkan di kelas itu, ternyata hasilnya memuaskan. Nah, itu bisa dipraktekkan oleh guru. Nah, itu suatu keilmuan bagi guru yang mengajar nanti untuk bagaimana nanti mengatasi suatu kelas agar bisa nanti dalam tindakan kepada siswanya itu bisa membuahkan hasil yang lebih maksimal ketika nanti mengajar di kelas. Nah, juga nanti manfaatnya itu Anda juga bisa mendapatkan suatu laporan yang mana laporan ini bisa menjadi keilmuan yang memang keilmuan itu bersifat ilmiah. Ini kenapa kok bisa bersifat ilmiah? Karena sudah melalui proses metode penelitian, maka ini bisa dikatakan ilmiah. Itu manfaatnya. Dan juga manfaatnya yang lain tuh sebenarnya banyak ya PTK ini, seperti meningkatkan kualitas di bidang studi tersebut, atau enggak nanti meningkatkan atau mengembangkan suatu kurikulum di kelas tersebut atau di sekolah tersebut, gara-gara sudah ada praktek ternyata berhasil di kelas tersebut, maka bisa dipraktikkan di kelas-kelas yang lain. Nah, itu sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Nah, mungkin bagi Anda yang sekarang ini masih bingung ingin model penelitian model apa ya, studi literatur kah, atau enggak studi kuantitatif, kualitatif yang nanti terjun di lapangan, apakah PTK ini? Nah, bisa Anda nanti solusinya, saya PTK aja, karena ketika zaman sekarang kan modelnya dalam pembelajaran di kelas itu kan dibagi menjadi dua, misalnya 2 shift atau separuh-separuh gitu. Nah, itu bisa Anda teliti sebenarnya efektif apa enggak seperti itu, atau enggak itu modelnya nanti seperti apa. Itu bisa Anda lakukan dengan model penelitian ini, PTK tindakan kelas nanti efektif apa tidak. Oke, sekian dulu video saya. Mungkin masih ada Anda bingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen, bisa share ke teman Anda. Tetap subscribe bagi Anda yang baru menyaksikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.